Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Nalaseti Nugraha dengan NIM 143. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aljabar boolean. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Aljabar boolean merupakan konsep matematika yang digunakan untuk mengolah logika sederhana dengan dua nilai dasar, yaitu benar dan salah. Kalau dianalogikan yaitu aljabar boolean itu cara berpikir iya atau tidak. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh George Boole dan menjadi dasar penting dalam perkembangan sistem komputer dan teknologi digital. Dalam penerapannya, aljabar boolean digunakan untuk membantu pengambilan keputusan logis pada pemrograman serta perancangan rangkaian digital melalui penggunaan operasi logika seperti AND, OR, and NOT. Nah, oleh karena itu, pemahaman aljabar boolean sangat diperlukan agar dapat memahami cara kerja sistem komputer dan logika digital secara efektif dan sistematis. Nah, aljabar boolean adalah cabang aljabar matematika yang digunakan untuk mengolah nilai logika yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu jika nilainya 1 itu true atau benar. Jika nilainya 0 maka false atau salah. Nah, aljabar ini banyak digunakan dalam logika matematika, elektronika digital, dan pemrograman komputer. Operasi dasar dalam aljabar boolean yaitu ada 3. Yang pertama, N. N yaitu bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Contoh, 1 dan 1 sama dengan 1. 1 dan 0 sama dengan 0. Jadi kalau kita analogikan, ada saklar A dan saklar B. Nah, jika kedua-duanya ini nyala, maka lampu akan menyala. Nah, jika salah satunya di antara saklar A dan saklar B ini, salah satunya itu mati, maka lampunya akan mati. Yang kedua yaitu ada OR. OR ini bernilai 1 jika minimal satu input bernilai 1. Contoh, 1 atau 0 sama dengan 1. 0 atau 0 sama dengan 0. Jadi seperti yang tadi, kayak misal saklar A ini on dan saklar B ini off, maka lampunya nyala. Nah, jika dua-duanya ini off, maka lampunya akan mati. Yang terakhir yaitu not. Not yaitu membalikkan nilai logika. Jika kedua saklar ini on, maka lampunya akan off. Jika kedua saklar ini off, maka lampunya akan menyala. Kurang lebih seperti itu. Terus lanjut, yaitu not inversi A overline A, makna kebalikan. Not membalik nilai input contoh nilai, yaitu seperti yang di awal tadi. Nah, kalau not ini itu yaitu membalikkan sebuah nilai. Nah, kalau yang OR ini salah satu benar itu sudah cukup, sudah memenuhi, ibaratnya sudah memenuhi syarat. Nah, kalau on ini yaitu kedua kondisi itu harus benar semuanya. Jika salah satu maka tidak akan berhasil. Nah, di sini yaitu ada tabel kebenaran N atau konjungsi. Salah. Maaf. Nah, di tabel kanannya yaitu ada nilai 000 dan 1. Nah, kenapa bisa ada angka 1? Yaitu karena hasil 1 hanya jika tabel A dan B itu sama-sama nilainya 1. Jika salah satu ada yang bernilai 0, maka di tabel sebelah kanannya itu akan bernilai 0 juga. Lalu ada tabel kebenaran OR atau disjungsi. Nah, di sini lebih banyak angka satunya daripada nolnya karena di tabel A dan B itu kan salah satunya kan ada yang bernilai 0 dan 1. Nah, jika salah satunya itu ada yang bernilai angka 1 saja, maka itu bersifat true. Lanjut, tabel nomor 7, slide nomor 7. Yaitu itu ada hukum idempoten, yaitu ada hukum komplement dan ada hukum De Morgan. Nah, kalau hukum
idempoten, yaitu jika kita sederhanakan, misal kita ditelepon 1 atau 2 kali oleh seseorang yang sama, maka informasinya itu tetap sama. Nah, kalau hukum komplement ini, misal cuaca hari esok itu tidak cuaca hari ini, gimana ya? Misal hari ini hujan atau tidak hujan, itu berarti bersifat true atau benar. Nah, jika hari ini hujan dan tidak hujan, maka bersifat nol atau false. Nah, kalau hukum De Morgan ini yaitu tidak A dan B, atau tidak A atau tidak B, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada penyederhanaan sirkuit logika. Persamaan awal rumit yaitu F sama dengan A kali B plus A kali B. Artinya A digabung dengan B dan B juga digabung dengan not B. Lalu hasilnya IOR. Langkah penyederhanaannya yaitu faktorkan A. F sama dengan A, B tambah B. Lalu menggunakan hukum komplement B tambah B sama dengan 1, maka F sama dengan A dalam kurung 1 sama dengan A. Hasil akhir sederhananya yaitu F sama dengan A. Jadi makna dalam sirkuit ini sebelum disederhanakan, maka kita membutuhkan N, NOT, dan OR gate. Nah, sesudah disederhanakan, maka cukup satu jalur ASADA. Artinya rangkaian lebih sederhana, lebih murah, lebih cepat, dan lebih hemat daya. Lalu di sini ada implementasi di dunia nyata. Jadi yaitu ada prosesor komputer atau CPU di dalam komputer tersusun dari miliaran gerbang logika AND, OR, atau NOT. Cara kerjanya sederhana, yaitu gerbang logika mengolah 0 dan 1 dari operasi sederhana itu. CPU bisa, yaitu nomor 1 menghitung angka, menjalankan program, memproses data, dan menampilkan hasil di layar. Walaupun CPU ini terlihat canggih, sebenarnya hanya mengambil keputusan sederhana seperti ya atau tidak jutaan kali per detik berdasarkan aljabar boolean. Lalu di sini ada sistem otomasi. Banyak sistem otomatis bekerja dengan logika kondisi. Contoh nyatanya yaitu jika sensor gerak aktif dan waktu malam, maka lampu akan menyala. Secara boolean, A kali B sama dengan C. A sensor gerak aktif, B yaitu malam hari, C lampu menyala. Contoh penerapan lain, mesin absensi, pintu otomatis, sistem keamanan, AC otomatis, dan lampu otomatis. Nah, aljabar boolean ini dipakai untuk memproses data otomasi. Aljabar boolean dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya yaitu aljabar boolean merupakan jembatan antara matematika abstrak dan mesin fisik. Konsep sederhana berupa nilai 0 dan 1 memungkinkan ide-ide logika matematis diterjemahkan menjadi rangkaian elektronik nyata yang bekerja di dalam komputer, prosesor, dan sistem otomasi. Melalui aljabar boolean, mesin dapat mengambil keputusan, memproses data, dan menjalankan perintah secara efisien. Oleh karena itu, aljabar boolean menjadi fondasi utama teknologi digital modern, dari perangkat sederhana hingga sistem komputasi yang sangat kompleks. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai aljabar boolean. Kurang lebih katanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.